Itu apa artinya tuh? Paripurna itu untuk tingkat akreditasi yang tertinggi. Untuk dokter? Untuk dokter kita untuk sekarang ya Kak itu dokternya cuma 3. Itu jujur nih kita harus ngomong ya. Ya. Kurang nggak? Jadi kita sebagai tenaga kesehatan tuh nggak cuma punya ilmu, tapi punya adab, punya sopan santun, punya tata krama. Bagaimana kita melakukan pendekatan dengan komunikasi efektif supaya apa yang kita inginkan itu tersampaikan kepada masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi di podcast Ngopi Sumsel. Kalau sahabat Ngopi Sumsel mengikuti tayangan yang ada di podcast Ngopi Sumsel, memang kami beberapa belakangan ini fokus menggarap beberapa kabupaten kota. Kalau sebelumnya kami Oku Timur, ini kami menggarap Kabupaten Pali. Menggarap dalam artian menampilkan tokoh-tokoh yang hebat yang ada di kabupaten kota. Tujuannya sederhana. Sumsel ini dibangun tidak hanya oleh satu kabupaten atau satu kota, tapi dibangun oleh 18 kabupaten kota. Nah, inilah kami akan keliling ke beberapa daerah untuk mencari tamu-tamu spesial. Tidak hanya di Oku Timur dan Pali, insya Allah kami akan ke Linggau, Lahat, Pagaralam, Palawang, dan beberapa kabupaten kota lainnya. Dan kali ini kita bicara soal bidang kesehatan. Dan tamu saya, ini jabatannya banyak, tapi saya ambil yang intinya saja dulu. Tim Penambahan dan Pengembangan Inovasi Daerah Kabupaten Pali, sekaligus Bidan Puskesmas di Tanah Abang, dan merangkap menjadi tim humas sekaligus PJ Inovasi. Namanya singkat sekali, Dita AMD Kebidanan. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam, Kakak. Ini memang tidak ada tambahan lagi nama nih. Iya, dari orang tua ya. Jadi kalau nak nambah pribadi kayaknya nggak bisa ya sekarang. Ada ceritanya nggak sih nama Dita? Mungkin karena saya anak pertama, jadi dicari yang simple atau mungkin pengennya cita-citanya gelarnya panjang. Amin ya Allah, amin ya Allah. Tapi ini nama Dita tanpa embel-embel, ya semoga saja dengan nama ini benar gelarnya panjang dan bisa lebih tinggi prestasinya, karirnya. Amin. Mbak, mewakili salah satu puskesmas yang sekarang ngobrol dengan Pak Wabub, Pak Ade Sumarjono. Ini puskesmas yang luar biasa di Pali. Apa sih kelebihan puskesmas yang tempat Mbak berkarir ini? Saya kurang tahu ya kalau misalkan dari kacamata Pak Wabub seperti apa. Karena beliau memang punya pandangan yang sangat luas dan sangat inovatif sekali. Benar. Tapi kalau saya pribadi, saya berkecimpung dan masuk terjun di Tanah Abang itu tahun 2019 dan saya merasakan cukup pesat beberapa tahun terakhir perkembangannya dengan berbagai prestasi yang diciptakan oleh staf-staf di Puskesmas Tanah Abang. Iya, ini bentuk kerendahan hati dari orang yang diundang. Selalu ngomongnya bukan saya sendiri loh, tapi ada teman-teman, ada staf. Memang benar nih kekompakan di Puskesmas itu luar biasa. Absolutely, karena memang kita tim dan itu salah satu cerminan juga dari tata nilai kita sebagai tim. Kita harus membawa nama baik Puskesmas, nggak cuma di Pali tapi juga di masyarakat luas. Tapi ini sebenarnya sahabat Ngopi Sumsel yang dapat undangan itu Mbak Dita. Tapi ketika saya komunikasi dengan beliau langsung chat, jangan saya ya, saya punya pimpinan kepala Puskesmas, biar beliau saja. Tapi akhirnya kepala Puskesmas melimpahkan ke beliau untuk datang di sini. Siapa kepala Puskesmas kita, Pak? Dr. Almustazirin MK. Dokter, ini sudah datang stafnya, lain kali dokternya ke sini biar lebih pas lagi menggambarkan bagaimana kesehatan di Pali. Tapi sebelumnya sahabat Ngopi Sumsel mungkin agak heran kalau selama ini polos-polos saja. Di samping kami ini ada beberapa piala. Kita jelaskan dulu, Mbak. Ini piala apa saja nih? Jadi ini beberapa piala, sebenarnya banyak pialanya, tapi Masya saya mau Allah. beberapa aja. Ini ada yang piala dari Tenaga Kesehatan Teladan, lomba tingkat Provinsi Sumatera Selatan. Jadi kita sudah bukan hanya di tingkat Pali ikut lomba Tenaga Kesehatan Teladan, tapi juga di provinsi, juga di nasional kita sudah ikutkan. Nah ini beberapa pialanya, ada yang peringkat 3 Tenaga Kesehatan Teladan tingkat provinsi dari dokter gigi, dari gizi. Terus itu juga ada dari ATLM ya sekarang ya, kalau kita nyebutnya itu laboratorium, ya tenaga kesehatan laboratorium. Dan tadi juga membawa beberapa plakat. Plakat itu apa saja tuh?
Itu ada plakat dari sertifikat akreditasi kita yang terakhir. Alhamdulillah kita sebagai puskesmas terakreditasi paripurna. Itu apa artinya tuh? Paripurna itu untuk tingkat akreditasi yang tertinggi, bintang 5. Masya Allah, ke hotel bintang 5 ya. Hotel bintang 5 kita juga ada bintang 5-nya gitu. Izin nih sebelum ke yang piagam yang lain ya. Mendapatkan predikat paripurna itu sulit nggak? Kalau mendapatkannya, kalau saya pribadi ya gitu ya. Kalau mendapatkannya itu nggak cukup sulit. Karena memang dia sudah punya standar-standar yang memang diarahkan. Tapi yang lebih sulitnya adalah mempertahankan. Karena kadang-kala kita kalau udah lepas penilaian, nggak ada yang ngawasin, kita lalai. Nah itu yang jadi jadi kesulitan gitu. Tapi balik lagi kalau memang kita dari awalnya pengen bagus, siapapun yang menilai, masyarakat pun sekalipun yang menilai, kita tetap bagus. Gitu. Subhanallah. Tapi jujur ya, yang namanya penilaian kan punya poin-poin yang harus dipenuhi. Nah untuk mendapat paripurna itu berarti ada poin-poin yang terpenuhi kan? Iya, apa betul. saja nih? Kalau di kita yang kemarin itu ada 5 bab. Jadi dia 5 bab. Jadi bab pertama itu tentang manajemen puskesmas, terus juga ada tentang pelayanan yang di dalam gedung, terus juga ada pelayanan di luar gedung, juga ada tentang mutunya. Ya, jadi di mutu itu ada PPI pencegahan infeksi itu juga diperkuat gitu ya. Gak cuman kita sebagai tenaga kesehatan tapi juga cleaning service-nya. Jadi cleaning service juga kita tatar supaya mereka memahami apa-apa saja yang menjadi trigger untuk penyebaran infeksi. Jadi mereka paham betul gitu. Dan yang melakukan proses akreditasi dari seluruh staf puskesmas. Oke, yang menilainya, yang melakukannya? Yang menilainya adalah pihak ketiga. Siapa itu? Kalau kita kemarin pakai LASKESI. Oke. Lembaga akreditasi yang sudah diakui di Indonesia. Dan benar-benar independensi, menilai secara objektivitas. Oke, dan satu yang menarik sahabat Ngopi Sumsel, ini tidak tahu nih, terobosan kepala puskesmas sang dokter ini luar biasa. Ada tim humas. Ini tumben puskesmas ada tim humas ini. Kalau rumah sakit oke lah saya maklum ya. Kalau puskesmas kayaknya jarang ya kalau instansi OPD gitu ya. Tapi kalau puskesmas kok ada gitu tim humas gitu. Karena memang beliau memang punya pemikiran-pemikiran yang kita bisa bilang punya visi yang bagus gitu, visioner orangnya. Jadi waktu beliau menjabat pertama kali 2022, beliau melihat puskesmas bagus gitu, karena memang sudah terakreditasi utama waktu itu bintang 4. Tapi kenapa kayaknya di luar tuh orang kalau taunya puskesmas Tanah Abang pasti Tanah Abang Jakarta, gitu kan biasanya kan. Padahal tuh di kita tuh puskesmas Tanah Abang di Pali gitu. Jadi kenapa sih nggak kita keluarkan gitu? Kenapa nggak kita show up? Kalau sekarang tuh show up. Ya harus. Dan yang baik-baik loh ya. Baik supaya jadi motivasi juga untuk yang lain. Jadi beliau membuat tim, nggak banyak isinya, cuma 5 orang. Tapi mempunyai tupoksi yang saya rasa cukup penting gitu. Jadi mereka saya dan teman-teman saya itu mengaktifkan medsos karena memang zamannya sekarang globalisasi. Iya pasti itu penting. Semuanya kalau nggak diviralin ya nggak terlihat gitu ya. Kalau nggak di show up nggak terlihat. Jadi di situ beliau menekankan bahwa semua kegiatan itu diupload. Wah. Semua kegiatan diupload, tujuannya terlihat, termasuk juga survei kepuasan masyarakat. Dibuka? Iya dibuka on public. Jadi masyarakat tahu seberapa persen kepuasan itu terlihat dari pelayanan puskesmas Tanah Abang. Tidak takut dikritik? Kalau nah ini nih. Gimana? Memang kalau kita sebagai manusia ya Kak, kadang nggak mau mengakui kesalahan, nggak mau mengakui kritikan gitu kan. Tapi kenapa sih gitu? Seharusnya kita kan bersikap positif terhadap kritikan. Kritikan itu, evaluasi itu adalah proses. Bagaimana kita bisa menjadi lebih baik gitu kan. Jadi kalau kita di tim mutu itu ada PDSA, jadi planning, doing gitu kan. Semuanya itu harus bersiklus. Jadi setelah evaluasi kita dapat permasalahan. Nah dari permasalahan itulah kita menimbulkan suatu inovasi supaya jadi lebih baik. Kan seharusnya. Masya Allah. Dan itu yang kami terapkan di Puskesmas Tanah Abang. Tapi ketika nerima keluhan, kritik, responnya gimana nih? Yang pertama kita sesuai dengan SOP, kita respons secara positif gitu, kita sampaikan rasa terima kasih bahwa memang kita diperhatikan oleh masyarakat. Jadi bukan kita, aduh gini membuat alasan, tidak, tapi kita mengucapkan terima kasih bahwa kita sudah diperhatikan dan itu akan kita berikan feedback.
kita berikan umpan balik supaya kita bisa memberikan pelayanan yang maksimal. Dan alhamdulillahnya untuk survei kepuasan masyarakat kita yang terakhir itu 99% masyarakat di Tanah Abang puas akan pelayanan kita. Ini saya kayak ngobrol dengan tim humas perusahaan ya. Karena apa ya, yang dijelaskan juga tepat dan ya ini yang harus dilakukan biar profesional lebih terjaga ya Mbak ya. Nah sekarang saya mau tanya nih. Sorry ya, maaf benar. Dalam bayangan saya ini masih terkadang, dan mungkin banyak teman-teman juga, puskesmas itu kayak apa ya, tempat yang tidak terlalu bagus untuk kesehatan, pengobatan. Fasilitasnya gimana sih puskesmas sekarang? Di puskesmas Tanah Abang deh gimana? Oke, kalau mengerucut ke puskesmas Tanah Abang, alhamdulillah kita sudah difasilitasi oleh pemerintah dengan gedung sesuai dengan Permenkes. Jadi kita gedung IGD-nya sudah terpisah, ya gedung barangnya sudah terpisah, dan ada juga kita mendapatkan CSR berupa tempat untuk mengelola sampah atau limbah dari infeksius. Itu pun terpisah dari gedung utama, dan gedung utama kita juga sudah 2 lantai. Jadi untuk gedung manajemen yang tidak touch dengan masyarakat yang berobat itu ada di atas, dan untuk gedung di bawah itu khusus untuk pelayanan kesehatan. Dan untuk ruangan infeksius, untuk penyakit-penyakit infeksius itu kita sudah ada jalur khusus, jadi tidak bersatu dengan masyarakat yang berobat lainnya gitu. Nah oke, itu sekarang fasilitas. Tenaga kesehatannya kan agak ragu nih berobat ke puskesmas, dokternya bagus enggak, perawatnya gimana, nah yuk. Alhamdulillahnya semua tenaga kesehatan kita itu setiap tahun kita evaluasi dan memiliki STR semua. STR itu surat tanda registrasi dan sudah ada kompetensinya sendiri-sendiri gitu Kak. Berapa banyak di tenaga kesehatan yang ada di Bali? Kalau untuk sekarang itu 130 orang, itu lumayan banyak. Tapi itu tidak semuanya ASN ya Kak, ada juga non ASN. Untuk dokter? Untuk dokter kita, untuk sekarang ya Kak, itu dokternya cuma 3. Itu jujur nih kita harus ngomong ya? Kurang nggak? Kalau dengan, ini kita lihat wilayah kerja ya? Wilayah kerja? Wilayah kerja kita tuh 17 desa Kak. Masya Allah. Banyak sekali. Itu 17 desa dengan 23 posyandu itu dengan kapasitas dokter yang hanya 3 tentu tidak cukup. Tapi balik lagi kita optimalisasi. Jadi setiap hal-hal yang berhubungan dengan krusial ya, diagnosis dan segala macam itu harus dokter. Tapi untuk pelayanan yang sifatnya preventif itu bisa dilakukan oleh tenaga kesehatan yang lain. Oke, ini untuk pejabat terkait, pemerintah Kabupaten Pali maupun pemerintah provinsi dan para dokter. Ini ada puskesmas bagus. Ayo loh mengabdi ke puskesmas yang sangat bagus, karena ilmu itu kalau dia tidak diabdikan ya untuk melaksanakan umat lah, masyarakat banyak. Semoga nanti bakal banyak dokter yang datang untuk amin. Karena 17 desa. 17 desa Kak. Jadi jumlah penduduknya sekitar berapa itu? Cukup banyak ya, kalau saya spesifiknya saya kurang tahu. Tapi kalau untuk satu desa saja kita hitung itu kakaknya itu ada 200 kakak kurang lebih. Jadi satu desa itu ada yang 3 dusun. Itu kalau kita ambil contoh aja kayak desa Pandan, itu masyarakatnya luas sekali. Tapi pernah tidak mengalami kewalahan ketika banyaknya yang berobat dengan padu dengan kapasitas? Apalagi kemarin waktu pandemi. Nah, benar. Kita dikejar gimana? Waktu dengan vaksinasi yang harus mencapai target. Jadi pandemi tahun 2019 itu ya. Terus kan vaksinasi tahun 2020 2021. Jadi di situ pimpinannya itu waktu itu Dr. Cindy Triandini, sekarang beliau direktur di RS Pratama Tanah Abang. Dulu beliau mencetuskan ide bagaimana kalau vaksinasi itu bekerja sama dengan TNI dan Polri. Jadi kita ada namanya inovasi itu serapat serasan COVID-19. Jadi segera merapat, selesaikan ratusan sasaran vaksinasi COVID-19. Di situ kita membentuk tim, dan kita membentuk tim itu bekerja sama dengan TNI Polri. Beliau yang ada di lapangan itu mengumpulkan massa sebanyak-banyaknya. Kita kerja itu vaksinasi dari pagi sampai kadang maghrib, kadang malam, isya. Ya, untuk nyelesain paling enggak sehari itu kita habiskan 250 orang
untuk divaksinasi. Karena kalau enggak kita akan kewalahan kita kan mengejar penyebaran virus gitu. Kalau misalkan kita lambat, ini penyebaran virusnya udah luas dan belum lagi fasilitas kesehatan kita yang nggak memadai untuk menampung semua orang. Jadi kita lebih ke usaha preventifnya, kita harus jor-joran di vaksinasi. Gitu. Ini menariknya nih, ini sahabat Ngopi Sumsel menarik ya. Di tengah kesibukan melayani masyarakat, masih bisa berprestasi baik secara puskesmas maupun secara individu pegawai di sana. Ini memang satu program tersendiri atau bagaimana nih? Sebenarnya ini kalau dibilang tuntutan pekerjaan kalau kesibukan. Tapi balik lagi ke niatan awal, memang kita sebagai tenaga kesehatan, khususnya saya pribadi gitu ya, saya mempunyai tujuan, visi, impian ya, kenapa kita harus, maksudnya tidak memikirkan orang lain gitu, kenapa harus memikirkan diri sendiri, egois, kenapa harus gitu. Kalau saya, memang saya dari awal pengen jadi PNS itu karena saya nggak cuman ingin menerapkan hablum minallahnya, tapi juga hablum minannasi. Aduh, saya jadi subhanallah. Benar Mbak. Ya, Allah jadi Akbar. itu sih. Karena kalau dari sisi finansial saja, alhamdulillah gitu ya, walaupun saya nggak kerja pun ya ada suami gitu kan. Siap. Tapi balik lagi, saya mempunyai beban moral, saya sebagai bidan, saya sebagai tenaga kesehatan yang harus mengaplikasikan ilmu yang sudah saya dapatkan. Harus. Gitu. Dan itu bukan suatu kewajiban, tapi itu suatu rezeki dari Allah yang harus dibagi ke masyarakat banyak. Tapi izin nih, dengan jabatan sebanyak ini, profesi sebagai bidan masih berjalan? Masih berjalan. Jadi 1 tahun terakhir itu saya double job kalau bisa dibilang. Jadi saya 1 tahun terakhir itu masih tinggal di rumah dinas. Oke. Ya, rumah dinas Polindes di Desa Sukaraja. Karena kebetulan saya 2019 itu diterima PNS-nya itu sebagai bidan desa. Nah, tapi pada tahun 2020 waktu vaksinasi, pimpinan itu melihat sepertinya saya kalau hanya di bidan desa mungkin agak kurang berkembang gitu. Akhirnya saya diputuskan mempunyai tugas tambahan di puskesmas. Jadi saya dari pagi sampai sore, jam 4 sore itu saya di puskesmas. Malam dan hari libur itu biasanya saya melayani pasien-pasien di Polindes atau Poskesdes gitu. Wow. Ini waktu untuk keluarga gimana sih ngaturnya sih, Mbak? Alhamdulillahnya suami saya mendukung, anak-anak saya juga mengerti situasinya bagaimana, dan untuk saat ini sih mereka happy ya. Belum ada komplain. Tapi masih tidak sih? Ini enggak lah, memori saya ini mungkin memori orang-orang lama ya. Bidan digedori malam-malam. Masih kan? Masih. Jadi ya namanya bidan desa ya. Mau orang melahirkan, mau orang sakit, orang kecelakaan, ya tetap aja kalau mereka gedor malam-malam ya tetap dibukain pintunya gitu. Kita kalau melakukan persalinan juga kan lama biasanya gitu ya. Jadi kadang-kadang jam 12 malam mereka gedor buka, kita selesai subuh gitu. Ada tidak pengalaman yang paling tidak terlupakan yang sulit bener deh? Kalau sejauh ini sih mungkin yang agak menyedihkan ya. Iya, apa itu kalau di desa kan biasanya anak-anak usia 14 tahun, 15 tahun itu sudah hamil. Ya, dan mereka tuh namanya anak-anak ya, mental, fisik itu belum siap untuk hamil. Jadi dia waktu itu baru ketahuan di kehamilannya udah besar, udah 7 bulan. Terus juga orang tuanya juga nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Dan ketika mau melahirkan pun karena mentalnya belum siap, akhirnya dia nendang-nendang, berontak-berontak. Ya kita sebagai bidan harus sabar gitu, karena kalau kita pikirnya sebagai manusia ya pasti kita emosi juga ya Kak. Tapi kalau misalkan kita pikirnya sebagai bidan ya kita harus menemani dia bagaimanapun bentuknya. Mau dia marah, mau dia nangis, teriak, bentak-bentak, ya nggak apa-apa. Yang penting dia dan anaknya selamat. Jadi dia usianya 14 tahun, lahiran ya sulit. Dia nggak mau dirujuk ke rumah sakit. Dia maunya di sana, sudah kita edukasi tapi tetap
mau nggak mau kita tolong. Alhamdulillahnya selamat sampai saat ini pun masih sehat semua. Masya Allah, saya membayangkannya, berat benar ya memberikan pengertian ke masyarakat. Dan bagaimana sih Mbak, jujur nih, pendidikan kesehatan di masyarakat di Pali? Kalau untuk saat ini Kak, kita masih berusaha. Oke. Karena memang balik lagi orang-orang yang belum terpapar dengan ilmu-ilmu kesehatan pasti akan berpikir untuk apa sih gitu. Toh zaman dulu juga nenek saya, kakek saya, Iya, nah, ayo. anak saya nggak diimunisasi juga nggak apa-apa gitu kan. Biasanya Lahir gitu kan. lahir di dukun juga, oke. Di dukun juga nggak apa-apa gitu kan. Merokok juga masih sehat-sehat aja. Tapi balik lagi itu kan berarti bisa kita katakan gagal dalam artian kita nggak bisa bandingin masa lalu sama masa sekarang. Pola hidup itu pasti beda. Kalau zaman dulu semuanya serba rebus-rebusan, makanan sehat. Kalau sekarang kan sudah instan dan berbagai virus juga sudah banyak. Jadi yang paling berat adalah mengedukasi sebenarnya. Mengedukasi bagaimana pembiasaan dari perilaku hidup sehat itu memang tanpa disuruh, tanpa diawasi kita sudah melakukan. Contoh kecilnya aja cuci tangan sebelum makan. Itu kan biasanya tuh kalau kita cuci tangan ya cuci tangan aja, nggak pakai sabun. Nah tapi mulai sekarang kita sudah mulai pembiasaan. Kalau memang dianya lupa ya berarti sabunnya diletakkan di dekat tempat cuci tangan, kan gitu biasanya gitu. Pernah enggak dapat apa ya, bukannya penolakan tak, dalam tanda kutip penolakan dari masyarakat ketika memberikan edukasi kesehatan? Pasti, apalagi kalau soal imunisasi. Oke. Tapi balik lagi itu pendekatan kita Kak. Jadi kita sebagai tenaga kesehatan tuh gak cuma punya ilmu, tapi punya adab, punya sopan santun, punya tata krama, bagaimana kita melakukan pendekatan dengan komunikasi efektif supaya apa yang kita inginkan itu tersampaikan kepada masyarakat gitu. Supaya masyarakat juga memahami, oh iya ya, ternyata setelah divaksin, anak saya setelah diimunisasi itu jarang sakit. Paling kalau sakit flu demam itu hanya sehari 2 hari gitu. Itu yang terus kita tekankan terus. Jadi kalau imunisasi itu memang prinsipnya pencegahan. Jadi harus tetap diedukasi terus gitu. Masya Allah. Terus ini nih saya mungkin terlalu terbanyak nonton sinetron atau film ya Mbak ya. Tapi saya ingin meng-cross check ke secara langsung nih. Kan sering ada gambaran ketika tenaga kesehatan melayani masyarakat, ada hal yang tidak diinginkan ketika membantu melahirkan, si anak meninggal atau si ibu meninggal, yang disalahkan tenaga kesehatan. Pernah mengalami hal itu? Mungkin yang terakhir kali itu didorong-dorong itu saya pernah. Didorong dalam artian? Didorong oleh pasien gitu. Jadi waktu itu beliau membawa anaknya datang ke tempat saya gitu. Anaknya hamil, menantunya hamil. Terus saya lakukan pemeriksaan sesuai dengan SOP. Ternyata memang anaknya itu hanya his palsu gitu, kontraksi palsu. Jadi dalam kehamilan itu apalagi kehamilan pertama menjelang persalinan itu biasanya ada kontraksi palsu. Nah itu anaknya mengalami kontraksi palsu. Ketika saya mengedukasi, si ibu itu sudah mungkin memiliki pemikiran-pemikiran yang seperti kakak tadi tuh, aduh jangan-jangan anak menantu saya gini nih, jangan-jangan gini nih. Jadi ketika saya mau langsung menjelaskan dengan pasiennya, dengan yang ibu melahirkannya itu, dia sudah dorong saya, aduh jangan ngomong di depan pasien gitu, dia bilang. Padahal kita harus terbuka dengan pasien, bagaimanapun kondisinya. Tapi balik lagi itu kan penyampaiannya harus dengan halus, dengan simpati, empati gitu. Tapi ibu itu sepertinya sudah memiliki pikiran negatif, jadi dia menganggapnya saya mau menakut-nakuti pasien gitu, sampai didorong-dorong. Tapi balik lagi, saya alhamdulillahnya masih ada kesabaran. Jadi saya menjelaskan, Bu, saya tuh bukan mau ngomong yang aneh-aneh. Justru kalau saya nggak bilang deket pasiennya justru malah punya pikiran negatif gitu. Jadi saya cuma
cuma mau jelasin ini kontraksinya baru kontraksi palsu, belum mau melahirkan. Tapi kalau memang mau punya second opinion, silahkan ke rumah sakit. Itu yang mau saya jelaskan, Bu. Saya bilang gitu kan. Terus kata ibu menantunya, iya aku tuh latroma katanya. Aku latroma, bapak aku tiba-tiba serangan jantung oleh dia ngomongin cek ini. Iya, enggak apa-apa, Bu, enggak apa-apa, aku bilang cek itu. Kan Itu sih paling ya, dalam tanda kutip bayangan saya kan masih membayangkan kalau Tanah Abang kan daerah yang keras ya. Penduduknya ya, jujur ya ini saya apa adanya ya ngomong ya. Tapi ketika dilakukan pendidikan kesehatan mereka mengerti juga akhirnya. Ya prosesnya maksudnya tuh kalau di awal kita ngomong ya pasti ada pembelaan dari mereka gitu. Yang tadi seperti saya bilang, biasanya dulu kalau tidak diimunisasi juga tidak apa-apa. Iya. Biasanya gitu kan. Biasanya gitu. Zaman dulu nih belum ada namanya ale-ale. Oh sorry. Tidak apa-apa. Suaranya ya gitu ya. Belum ada yang namanya instan-instan. Nah jadi mungkin beda situasinya. Jadi ibarat kata kita tuh sedia payung sebelum hujan. Nah payung kita imunisasi maka sehat terus. Nah, berarti pas zaman COVID kemarin, sulit benar ya mengajak untuk bermasker, untuk cuci tangan, jaga jarak. Sulit tak itu? Sangat sulit. Makanya kemarin alhamdulillahnya memang ada regulasi yang menyatakan kan bahwa harus vaksinasi kalau ingin mendapatkan pelayanan gitu ya, pelayanan publik. Jadi itu sangat membantu. Tapi balik lagi kita sebagai tenaga kesehatan kita nggak bisa keras juga Kak. Karena dilema etik itu pasti ada. Jadi kita balik lagi berada di tengah. Kita berada di tengah, bagaimana kita merangkul masyarakat supaya mereka juga sadar bahwa memang itu buat mereka, bukan buat segelintir orang. Dan inilah sahabat Ngopi Sumsel ya, ketika ngobrol dengan tenaga pendidik, tenaga kesehatan yang dari sebuah daerah, pengalaman-pengalaman yang memotivasi, mencerahkan itu banyak sekali. Ya Allah. Tapi kita kembali dulu ke Puskesmas ya, karena kan tugas utamanya menjelaskan Puskesmas ini. Terlepas tadi banyak kelebihan yang dimiliki Puskesmas termasuk fasilitas. Ada tidak masih berapa hal yang Mbak rasakan masih perlu ditingkatkan di Puskesmas Tanah Abang? Apa tuh? Kalau untuk Puskesmas Tanah Abang, untuk saat ini yang paling terasa adalah tenaga kesehatannya. Tenaga kesehatan? Iya. Karena sekarang kita sangat terbantu dengan non ASN Kak, jujur saja. Ya, karena kebanyakan dari kita itu masih TKO. Terlebih lagi yang ada di desa-desa, Polindes, Puskesdes, Pustu, itu sebagian besarnya itu adalah tenaga kerja outsourcing atau non ASN. Jadi kalau bisa dibilang dengan adanya mereka itu kita sangat terbantu sekali. Jadi sangat sayang kalau misalkan untuk kedepannya itu mereka tidak diakomodasi. Gitu. Siap. Semoga ini didengarkan oleh pemerintah Kabupaten Pali maupun pemerintah Provinsi Sumsel. Ya tenaga kesehatan harus diprioritaskan lah Mbak. Ya. Untuk kesejahteraannya dan yang lain-lain. Kalau untuk fasilitas? Fasilitas untuk saat ini alhamdulillah kita benar-benar didengarkan, benar-benar difasilitasi. Kita ada memang sistemnya. Jadi kalau misalkan satu ruangan, misalkan kita contohkan itu kekurangan alkes, kita langsung melakukan pelaporan dan itu langsung diberikan solusi oleh dinas kesehatan, kita langsung dipenuhi karena memang untuk saat ini apalagi untuk menunjang program Pak Prabowo ya terkait dengan medical check up setiap hari ulang tahun ya. Nah, itu kita sedang melakukan pemenuhan apa-apa saja yang diperlukan supaya jangan sampai program ini tidak tuntas gitu. Jadi Puskesmas juga harus mendukung hal itu. Oke, ini sahabat Ngopi Sumsel. Ini sebenarnya obrolan di luar podcast tadi. Mbak Dita ini bukan dilema, tapi di satu sisi beliau ini bukan asli Pali, tapi mengabdi di Pali. Ya. Ini kira-kira mau mengabdi sampai kapan atau emang sudah cinta dengan Pali nih kira? Kalau dibilang sampai kapan, ya kita nggak tahu ke depan gitu ya Kak. Tapi yang pasti saya dari sisi regulasi itu memang 10 tahun
harus tetap di Pali. Siap. Dan untuk saat ini sih saya nyaman karena alhamdulillahnya semua yang saya inginkan gitu ya dalam artian positif gitu dipenuhi, difasilitasi dan diberikan jalan. Dan rekan-rekan dikerja di sana pun sangat mendukung dan welcome ya. Oke, boleh deh kita sapa dulu kawan-kawan rekan-rekan yang ada di Bali dari yang ini humas yang pasti mengetahui banyak dengan rekan-rekan yang paling yang paling dekat dan ini boleh deh nyapa mereka dulu yuk. Apa Kak? Aku bingung. Pokoknya apa pesan untuk kawan-kawan yang ada di Puskesmas Tanah Abang kira-kira untuk meningkatkan Puskesmas Tanah Abang ke depannya? Mungkin pakai bahasa kita. Bali ya, masih Bali ya. Oke, setuju. Bagus. Agak salah ngomong. Iya. Payu, bukan payu sih. Ayo kawan-kawan, segalonyo sanak dulur, mangcek bicek, semuanya kita bangun Pali bersama-sama. Karena Pali itu punya potensi yang ilo, yang bagus, yang pacak dibawa keluar. Amin ya Allah. Ini sudah mendekati akhir podcast ini. Gak salah 30 menit lebih loh gitu. Kayaknya kalau ngobrol kayak ini saya tahan 1 jam ini. Karena saya menginspirasi, saya juga dapat wawasan baru nih. Pesan Mbak terhadap masyarakat Pali, terutama di bidang kesehatan. Bagaimana mereka juga bisa, dalam artian kesehatan menjadi prioritas sehingga mereka juga menghadapi kedepannya lebih sehat, lebih baik untuk masyarakat di Pali. Ya, baiklah, terima kasih masyarakat seluruh Indonesia khususnya di Kabupaten Pali. Payo kita sama-sama jago kesehatan kita, bukan cuman buat kita dewe, tapi buat keluarga. Apapun yang jadi harapan kita bersama, kita sehat, kita lebih produktif, dan Pali lebih maju ke depannya. Terakhir, sebagai humas dari satu Puskesmas di Tanah Abang, saya ingin Mbak memberikan harapan terhadap pemerintah yang bakal ke depan ada di kabupaten kota maupun di pemerintah provinsi. Silakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya berharap kepada pemerintah, baik itu di Kabupaten Pali maupun Provinsi Sumatera Selatan, untuk terus mendukung sistem kesehatan kita supaya ke depannya lebih baik. Terutama kami para tenaga kesehatan yang saat ini juga berjuang karena balik lagi kami merasa seringkali kesejahteraan kami itu kurang terpenuhi. Tapi kami mohon untuk kedepannya semua elemen pemerintahan dapat mendukung kesejahteraan kami tenaga kesehatan agar kami bisa terus mengabdi untuk masyarakat untuk menyehatkan Indonesia. Amin ya Allah. Pesan yang sangat baik sekali dari salah satu bisa dibilang bagian dari sebuah puskesmas yang ada di Tanah Abang di Pali. Pastinya pihak terkait, dinas terkait, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, kesehatan adalah bidang yang benar-benar menyentuh langsung masyarakat. Kita harus perhatikan bersama, kita harus kembangkan bersama, karena masyarakat yang sehat akan membawa kemajuan untuk Indonesia. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak. Terima kasih Kakak.